Kita membuka Keluaran pasal 20 ayat ke-17 ya. Saya akan bacakan dulu saudara sekalian. Ini adalah hukum ke-10 daripada hukum Musa ya. Kita akan mempelajari bagian ini. Dikatakan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hukum ke-10, yaitu dosa jangan mengingini milik sesamamu. Saudara, kalau kita melihat di dalam hukum-hukum yang lain, seperti hukum membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, itu suatu pelanggaran kepada suatu tindakan. Tindakan kita ini membunuh atau berzina atau bersaksi dusta. Tapi bagian ke-10 ini ada dosa di dalam hati, ya. Menginginin, ya. Jadi suatu dosa yang tidak timbul di dalam action langsung dan orang tidak tahu juga, ya. Dosa yang ada di dalam hati, yaitu menginginin. Nah, sebenarnya Yesus pernah mengatakan kalau kita mengingini wanita lain yang bukan istri kita, itu sudah dosa. Kita mungkin tidak membunuh, tapi kita menginginkan atau kemarahan yang menghendaki kematian orang lain, itu juga sudah dosa. Dosa menginginin. Nah, bagian ini saudara-saudara Yesus bicara tentang dosa menginginin, ya. Menginginin milik orang lain, ya. Jadi menginginin milik orang lain. Disebutkan jangan engkau mengingini rumahnya, istrinya, atau budaknya laki-laki perempuan, atau lembunya, atau dombanya. Ini dosa menginginin. Saudara, ini sebenarnya boleh kata dosa menginginin ini ya, mencakup semua atau terikat di dalam hukum-hukum yang lain, saudara. Boleh kata ini menjadi satu akar membuat kita tuh melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan kepada pelanggaran hukum-hukum Allah. Termasuk ya, kita menyembah ilah lain kah? Waktu kita mengingini sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu suatu pelanggaran di dalam dosa. Walaupun belum sampai menjadi suatu action. Saudara, dosa mengingini dosa yang sebenarnya sangat serius sekali tanpa kita sadari. Ada keinginan yang lebih bersifat tidak mau tunduk kepada Tuhan. Kita menginginkan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya, saudara, hukum kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya harusnya dalam kehidupan orang percaya, kita punya kerinduan untuk melakukan seluruh hukum Allah. Suatu hasrat keinginan untuk menyenangkan, memuliakan Tuhan. Atau suatu hasrat juga ingin menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Sehingga pada waktu kita bicara mengenai dosa mengingini, saudara, berarti kita mengingini sesuatu yang menjadi milik orang lain. Itu suatu dosa yang serius sebetulnya. Saudara, waktu kita tidak mengasihi orang lain, waktu kita tidak menghormati orang lain, maka akan timbul keinginan memiliki orang lain. Nah, memiliki keinginan orang lain ini menjadi akar kejahatan, saudara. Kita mengetahui pada waktu Daud mengingini istri Uria, ya, dia sudah punya niat hati mengingini. Akhirnya ini menjadi akar kejahatan sampai dia berbuat zina, sampai dia membunuh Uria. Jadi ini menjadi suatu akar yang sangat bahaya sekali kalau kita
tidak menyadari, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Aspek lain, saudara, kita pahami bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, maka kecenderungan kita ada dosa mengingin itu menjadi suatu realita, saudara. Bahkan saudara Tuhan Yesus Kristus ini tidak peduli saudara orang Kristen baru atau orang Kristen lama, ya, natur kita yang berdosa ini membuat kita bergumul di dalam hidup kita ini. Ada keinginan-keinginan yang tidak kudus dalam hidup kita, di mana kita harus memerangi dalam hidup kita, saudara. Bahkan Alkitab beritahu kepada kita, saudara, di dalam Yakobus pasal 2 ayat ke-10, jikalau kita mentaati seluruh hukum, tapi melanggar satu di antaranya, maka kita bersalah kepada seluruhnya. Dan ini suatu catatan yang penting sekali dalam hidup kita, saudara. Makin kita mengerti firman Tuhan, makin kita mengerti hukum-hukum Allah, kita, saudara, makin disadarkan akan natur kita orang berdosa. Makin kita bertumbuh rohani, maka terjadi namanya kondisi rohani yang paradoks, saudara. Apa itu kondisi paradoks, saudara? Kita makin hari boleh makin mengatui kekudusan Tuhan, mengatui firman Tuhan, maka melalui kita mengerti kekudusan Allah, melalui firman Allah, kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa, saudara. Makin menyadari keberdosaan saudara dan saya. Ambil contoh, saudara, kalau saya pakai baju, ya. Ini saya pakai baju putih, ya. Sebenarnya bukan putih ini. Baju saya ini ada biru muda. Cuma dari jauh kelihatan putih. Ini ada kata putih. Waktu baju saya ini putih, lalu saya dekatkan dengan lampu neon yang putih. Waktu saya dekatkan, makin sadar bahwa baju saya itu sudah tidak putih lagi, saudara. Sehingga makin orang itu bertumbuh rohani, harusnya dia makin menyadari naturnya dia sebagai orang berdosa. Maka tanda orang bertumbuh rohani, aspek lain, saudara, menjadi makin rendah hati. Jadi sadar dibanding dengan kekudusan Allah, kita menyadari kita itu banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak dosa. Apalagi berdosa di dalam masalah keinginan, saudara. Keinginan menginginin milik orang lain. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat disebutkan, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan menginginin istri sesamamu. Jangan menginginin budak laki-laki atau budak perempuan. Jangan menginginin lembu atau domba. Saudara, manusia itu punya natur, ya. Kita tuh gampang jatuh di dalam iri hati. Ada suatu kisah, saudara, ada namanya Mrs. Smith, ya. Mrs. Smith ini dia dari keluarga yang sederhana. Ya, dia punya rumah kecil, dia cukup bahagia sebetulnya. Dia bisa mengatur rumahnya sendiri, bisa bersih-bersih sendiri. Satu hari, saudara, dia berkunjung ke rumah temannya, saudara. Rumah temannya, saudara, rumah temannya itu rumahnya agak besar. Lalu rumah teman ini punya beberapa pembantu. Bahkan ada tukang masaknya, saudara. Tukang masaknya, bahkan ada semacam kepala rumah tangga rumahnya. Artinya mengatur segala macam rumahnya. Lihat kawannya ini yang punya rumah bagus, besar. Lalu melihat kawannya itu boleh kata punya pembantu, ya, punya tukang masak. Waktu dia pulang ke rumah, saudara, dia nelongso. Orang bilang tuh mulai susah hati. Aduh ya, kok enaknya orang itu ya. Ya, kawan saya kok enaknya. Rumahnya besar, lalu ada pembantu banyak, ada lagi tukang masaknya dia. Ya. Mulai dia bandingkan hidupnya dengan orang lain. Kok orang lain kok lebih nyaman, lebih enak. Lalu dia pikir, alangkah enaknya
kalau saya punya rumah besar. Alangkah enaknya saya kalau punya pembantu 3. Alangkah enaknya saya kalau punya tukang masak di rumah. Saya tinggal minta apa. Alangkah enaknya kalau semua udah tersedia. Mulai hari itu dia jadi kurang bahagia hidupnya. Karena apa? Hidupnya dibandingkan dengan orang lain, saudara. Ada pepatah, saudara, bahwa seringkali kita melihat rumput tetangga itu lebih bagus, lebih seger. Kebun tetangga lebih baik, saudara. Kadang manusia bisa keluar iri hati atau membandingkan hidup dengan orang lain, saudara. Ini natur keberdosaan kita, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus memang bicara mengenai menginginin tidak selalu negatif, saudara. Tapi kalau kita mengingin orang lain, lalu kita dengan negatif, hanya kita bandingkan kita dengan orang lain, atau hanya kita punya tindakan-tindakan yang mengikuti keinginan kita yang nggak baik, maka bisa timbul kejahatan, saudara. Seperti kita mengetahui, saudara, Kain iri hati kepada Habel. Saul iri hati kepada namanya Daud. Sehingga iri hati itu hanya menimbulkan menjadi akar kejahatan. Nah, ini kita perlu mewaspadai masalah hal ini, saudara-saudara kata Yesus Kristus. Kemudian, saudara, saya akan coba membahas di dalam salah satu buku yang ada di Westminster, suatu katekisme bagaimana menjelaskan mengenai dosa dosa menginginin ini, saudara. Saudara, pada waktu kita menginginin orang lain di dalam Westminster suatu katekisme menjelaskan, itu berarti kita tidak puas dengan penyediaan Tuhan. Waktu kita iri hati pada orang lain atau mengingini milik orang lain, pada hakikatnya kita tidak puas dengan apa yang Tuhan telah siapkan dalam hidup kita. Artinya kita akhirnya sedang komplain sama Tuhan. Saudara, iri hati kita merasa tidak cukup. Kita bandingkan orang lain. Lalu kita tidak bisa mensyukurin apa yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara saya. Sehingga pada dasarnya waktu kita mengingin orang lain, kita sebetulnya sudah tidak puas dengan Tuhan. Atau mempersalahkan Tuhan. Nah, ini sesuatu sikap yang negatif, sikap yang gak betul. Maka saudara, di dalam kitab Amsal pasal 30 disebutkan di sini, saudara. Dikatakan Amsal 30 ayat 8 sampai 9, dikatakan, "Jangan beri kepadaku kemiskinan dan kekayaan. Berikanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Saudara, orang yang mengingini milik orang lain, berarti orang itu tidak puas dengan penyediaan Tuhan. Dan dampaknya, orang itu akhirnya tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan akhirnya, dia makin jauh daripada Tuhan. Kenapa? Keinginan itu, yang mengingini sesuatu yang tidak betul itu, membawa dia makin hari makin tidak menikmati hidup ini. Atau tidak bisa menikmati berkat yang sudah ada, yang Tuhan siapkan di dalam kehidupannya. Dan makin hari, orang ini makin tidak bahagia. Bahkan seumpamanya dia mendapatkan apa yang diinginin, tidak tahu cara gimana, dia pun nanti tidak pernah puas dengan apa yang dia dapat, saudara. Maka dia terikat di dalam hidup, di dalam ketidakpuasan hidup.
makin hari hidupnya makin rusak dan makin jauh daripada Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita harus belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita belajar untuk menerima apa yang Tuhan siapkan, menikmati apa yang Tuhan sediakan, saudara. Dan dengan demikian, saudara, kita akan melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Alkitab mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, menginginin milik orang lain itu adalah dosa ketamakan. Saudara, dosa ketamakan atau kita nggak puas atau tamak ingin mendapat lebih di dalam kehidupannya. Ini rentetan seperti saling berkait. Waktu kita nggak puas, lalu timbul sifat serakah. Ya, tamak, kita ingin mendapatkan lebih di dalam kehidupan kita ini. Dan keinginannya melampaui batas ini membawa makin hari orang ini makin mengalami hidup yang sulit. Karena dia nanti akan melakukan banyak cara untuk mendapatkan. Nah, cenderung cara-cara dipakai yaitu cara-cara menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Atau istilahnya namanya pragmatisme. Menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Nah, kalau orang yang di pemerintahan ada yang korupsi, ada yang mencuri, ada yang menjual diri, pokoknya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, saudara. Sehingga waktu kita tidak puas sama Tuhan, lalu kita menjadi orang serakah, saudara. Nah, makin hari hidup kita tuh makin terikat di dalam sesuatu yang buruk. Makin hari kita makin hidup di dalam dosa. Yang ketiga, saudara, bahwa dosa menginginin atau dosa tidak puas atau serakah itu juga disebut sebagai penyembahan berhala. Di dalam Kolose pasal ketiga disebutkan itu adalah sama dengan dosa penyembahan berhala, saudara. Dan itu suatu kejahatan di mata Tuhan. Kita menganggap bagaimana materi itu menjadi ilah dalam hidup saudara. Atau uang itu menjadi ilah dalam kehidupan kita. Itu menjadi penyembahan berhala, saudara. Sehingga orang yang diikat oleh dosa mengingini milik orang lain, hidupnya tidak pernah tenang. Hidupnya makin hari terikat dengan banyak dosa. Alkitab katakan, saudara, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Lalu bagaimana kita menghadapi situasi ini, saudara? Kita ada kecenderungan, kita bisa iri hati, bisa dengki, kita bisa mengingin orang lain. Saudara Yesus Kristus di dalam 1 Timotius pasal ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Mulai dari ayat ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, di dalam jerat, di dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menelangkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, ini yang pertama, saudara, kita belajar namanya hidup sederhana. Ya,
kita belajar untuk hidup sederhana, atau kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah siapkan. Kita belajar mencukupkan diri dan belajar bersyukur kepada Tuhan. Saudara, umpamanya kalau saudara pulang kerja atau habis olahraga, kemudian saudara haus. Waktu haus, saudara di meja ada air, saudara. Ada satu botol aqua kecil. Waktu saudara lihat, oh, tinggal separuh. Aduh ya, kok tinggal separuh? Ya. Saudara nggak puas, ya. Kepinginnya minum satu botol, ini tinggal separuh, saudara. Tapi ada orang lain bisa punya respon lain. Syukur ya, kok masih ada air separuh botol. Jadi sikap yang satu, sikap yang tidak puas. Yang satu sikap tidak puas atau negatif. Yang satu sikap yang positif. Puas. Untung ya masih ada setengah botol. Yang sikapnya negatif, oh kok hanya sekedar separuh. Ya. Kok enggak satu botol ya? Dalam hidup ini, saudara, kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Belajar untuk hidup sederhana dan mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan siapkan. Dan kalau kita tamak atau mengingini sesuatu atau kita berbanding sama orang lain, maka akan menimbulkan banyak kejahatan dan berbagai-bagai duka. Ya, ini menimbulkan kejahatan dan akan berdampak hidup akan terus tidak pernah puas, dan hanya kita boleh mengalami penderitaan dalam hidup ini, saudara. Saudara, kita belajar untuk mencukupkan diri, belajar untuk hidup sederhana, mencukupkan diri apa yang Tuhan berikan, dan belajar bersyukur kepada Tuhan. Aspek lain, saudara, Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal keempat, ayat 11 dan 12. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal, dalam segala perkara bagiku, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia, baik hal kenyang maupun dalam kelaparan, baik kelimpahan ataupun dalam hal kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus belajar untuk mencukupkan diri. Ya, kukatakan ini bukanlah kekurangan, sebab aku telah belajar untuk mencukupkan diri. Ya, ada namanya contentment, puas. Ya, kita belajar untuk mencukupkan diri, saudara. Saudara Yesus Kristus, jelas di dalam hal ini bukan berarti kita sebagai orang Kristen tidak perlu untuk usaha keras, berusaha untuk maju. Kita nggak salah, saudara. Kita setiap manusia diberikan kemampuan dan juga diberikan kesempatan. Ya. Lalu bagaimana kita melihat potensi yang ada pada kita? Lalu kita bisa menangkap kesempatan yang ada untuk memajukan diri dengan caranya Tuhan. Kadang-kadang kita melihat kita selalu kekurangan karena kita malas, kita tidak mau kerja keras. Ya. Kita tidak hemat, atau kita tidak punya planning. Saudara, kita mau belajar bagaimana kita belajar mencukupkan diri, belajar untuk bersyukur, sampai terus minta pertolongan Tuhan untuk menangkap setiap kesempatan yang ada untuk memajukan diri, untuk kita boleh berkembang di dalam kehendak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, setiap kita Tuhan sudah mengatur. Setiap kita itu punya kemampuan, punya kesempatan
sekaligus ada berkat Tuhan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Masing-masing kita sudah ada bagiannya. Maka kita belajar ya, untuk menikmati apa yang Tuhan berikan. Bahkan kita belajar untuk mengasihi orang lain, menghargai milik orang lain, sebagaimana Tuhan telah mempercayakan harta atau potensi yang Tuhan berikan. Kita tidak perlu iri hati, kita tidak perlu berbanding, tapi kita belajar pertama menerima keberadaan kita. Sisi lain kita harus belajar untuk mengasihi, menghargai orang lain. Masing-masing orang ada berkat, tapi sekaligus masing-masing orang itu ada tanggung jawab di depan Tuhan. Makin banyak diberi, makin banyak dituntut. Makin banyak diberi, kita pun ada makin banyak diberi, kita pun juga ada banyak pengeluaran. Masing-masing orang tuh ada tanggung jawab. Kita jangan melihat orang lain lebih enak, lebih nyaman. Mereka ada kesulitannya sendiri, saudara. Ada suatu kisah, saudara, ada satu orang manajer. Dia itu boleh kata hampir tiap bulan, tiap minggu selalu ganti mobil, saudara. Tetangganya itu lihat, kok enaknya hidup kamu ya. Setiap bulan hampir atau minimal sebulan selalu ganti mobil. Wah, kamu itu jabatannya apa nih, gajimu berapa? Jadi tetangga itu iri lihat orang ini, saudara. Ya. Tapi satu hari dia mengetahui bahwa tetangga yang manajer yang gonta-ganti mobil ini sebenarnya pekerjaannya dia manajer rental, saudara. Manajer yang sewakan mobil, bukan dia milik mobil, saudara. Dia adalah orang yang menyewakan mobil, bukan karena gonta-ganti beli mobil. Kadang-kadang kita melihat orang lain kok lebih enak, lebih nyaman. Tapi aspek lain sebenarnya masing-masing orang ada beban sendiri, ada persoalan sendiri, ada tanggung jawab sendiri. Kita mau belajar untuk bagaimana menerima apa yang Tuhan berikan. Kita belajar bersyukur kepada Tuhan, tidak membanding kepada orang lain, saudara. Dan ini suatu rahasia di dalam kehidupan kita boleh menikmati hidup di dalam Tuhan. Saudara, kita melihat di dalam kehidupan Adam dan Hawa, saudara. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, dia sebetulnya tidak ada keinginan, tidak menginginkan apa-apa dari Tuhan. Kenapa? Tuhan ada di situ, segala sesuatu di dalam Taman Eden itu dipercayakan sama Tuhan. Nggak ada yang diiri. Dan yang diingini karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan, saudara. Tapi kita melihat akhirnya, saudara, iblis masuk di dalam Taman Eden, mencobai Adam dan Hawa. Mencobai sesuatu dosa, yaitu mencobai dengan cara bagaimana, saudara. Kita melihat iblis yang pertama mengatakan ya, bahwa kalau kau makan buah ini, kau tidak akan mati. Bahkan engkau akan jadi seperti Allah. Wah, saudara, ini memancing, ya, memancing untuk mengingini sesuatu yang adalah haknya Tuhan, yang ada pada diri Allah sendiri. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan jadi seperti Allah. Maka timbul keinginan makan buah yang dilarang Tuhan, yang memberikan ekspektasi kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, iblis kadang-kadang masuk mengiming-imingi sesuatu di dalam hidup saudara. Aduh, kalau aku makan buah itu nyaman ya, enak ya. Apalagi saya bisa menjadi seperti Allah. Di situ saudara, akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Timbul keinginan melakukan sesuatu tindakan, action yang adalah bertentangan dengan firman Tuhan.
bertentangan dengan perkataan Tuhan, atau action yang melawan Tuhan, iblis sangat licik sekali, menimbulkan keinginan yang membuat manusia hanya terjebak di situ. Dia ingin jadi seperti Allah. Hanya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Waktu dia makan jadi seperti Allah? Enggak. Waktu dia makan dia puas dalam hidup? Enggak. Malah dia harus diusir dari Taman Eden. Harus mengalami penderitaan dalam hidup ini. Saudara, kita harus belajar membatas diri begitu rupa. Jangan kita mengumbar keinginan kita. Keinginan kita yang melanggar firman Tuhan, atau keinginan-keinginan kita yang membawa kita makin jauh sama Tuhan, itu pasti dari iblis. Itu pasti godaan dari dunia ini. Itu tipuan iblis untuk kita justru akan mengalami kondisi yang buruk dalam kehidupan saudara dan saya. Hati-hati, saudara. Kalau ada keinginan sesuatu, saudara harus cek apakah keinginan itu sesuai dengan firman Tuhan, atau keinginan itu makin membawa kita dekat dengan Tuhan atau tidak. Jangan kita hanya mau iming-imingnya saja, atau sesuatu yang ditawarkan tapi seperti tipuan, saudara. Sesuatu Yesus Kristus kita melihat seperti yang namanya Lot, saudara. Dia menginginin hidup bersaing dengan pamannya sendiri. Dia ingin menikmati hidup luxury, nyaman, terpandang dalam hidup ini. Tapi dia tidak tahu harga yang harus dibayar. Dia hanya menginginin hidup yang punya keuangan, punya uang, punya posisi, punya keinginan untuk maju, tapi maju justru makin jauh sama Tuhan. Kita tahu apa yang didapat hanya semua kosong, saudara. Di dalam Alkitab, saudara, kita melihat yang sangat tragis, Salomo, saudara. Salomo, Tuhan memberikan banyak hal dalam hidup ini, saudara. Apa yang diingini, apa kata tidak boleh kata, nggak ada sesuatu keinginan dia yang nggak tercapai. Tapi sayang, saudara, akhirnya dia harus mengalami kekosongan dalam hidup ini, saudara. Dia ingin sesuatu membuat dia hanya mendapatkan banyak hal dalam hidup ini, tapi dia kehilangan Tuhan. Dia makin jauh sama Tuhan. Iblis menggoda, semua di dalam dunia ini akan kuberikan kepadamu asal engkau menyembah aku. Ini godaan dunia, saudara. Kita diiming-iming kenikmatan hidup, kenyamanan hidup. Di belakang itu, iblis sedang mau menjerumuskan saudara dan saya. Saudara, setelah Adam jatuh dalam dosa, maka semua orang di dalam Adam, kita punya kecenderungan untuk mengingini yang di luar Tuhan. Kalau keinginan itu dibuai, menghasilkan dosa. Saudara, kita melihat di dalam Yakobus, surat Yakobus menjelaskan hal itu, saudara. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 13 dan 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Perhatikan ayat ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu dibuai, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, melahirkan maut, saudara. Saudara, kita punya keinginan yang gak kudus, lalu dibuai, dipupuk, dibuai, menghasilkan dosa. Maka kita harus menyerahkan keinginan kita
kepada Tuhan. Kehendak kita kepada Tuhan. Dan boleh kita katakan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Biarlah Tuhan yang memimpin kita. Bahkan Alkitab katakan, jagalah hatimu dalam penuh kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan saudara dan saya. Kita perlu menyerahkan keinginan kita di dalam kendali Tuhan. Kita jangan menjadi orang yang mau hidup bebas, gak bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita perlu setiap hari minta pimpinan Tuhan. Supaya kita boleh diarahkan untuk mengingini hal yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan, ada seorang namanya Gehazi. Gehazi itu adalah hamba daripada Elisa. Saudara, Gehazi ini saudara, seorang hamba atau pelayan Elisa. Satu kali saudara, Elisa tuh menyembuhkan Naaman. Naaman yang kena sakit kusta. Dan waktu Naaman ini sudah disembuhkan oleh Elisa, maka Naaman itu mau ngasih uang kepada Elisa, saudara. Mau ngasih upeti, mau kasih emas, mau kasih binatang sebagai ucapan terima kasih. Tapi Elisa nggak mau terima, karena ini apa? Ini yang disembuhkan ini, saudara, ini orang yang boleh kata orang kafir atau orang belum percaya pada Tuhan. Nanti konsepnya bisa salah. Ini orang yang baru percaya, belum mengerti mengenai konsep, mengenai persembahan. Lalu saudara, Elisa tidak mau terima, saudara, uang itu. Tidak mau terima uang, tidak mau pemberian dari Naaman, saudara. Tapi saudara, kita si Gehazi, saudara, melihat emas, melihat perak, melihat binatang ternak kekayaan daripada Naaman ini. Dia orang yang boleh kata, wah ini rezeki nomplok kok tidak mau diterima gitu. Lalu saudara, Gehazi ini diam-diam ya, itu mengejar Naaman, saudara. Mengejar Naaman, lalu Naaman melihat ada orang mengejar, dia mau noleh lalu turun. Ada apa, saudara? Lalu Gehazi ngomong, tadi tuanku si Elisa itu kedatangan tamu. Kedatangan tamu, mungkin dia tuh perlu juga memberikan sesuatu kepada tamu itu. Ya. Maka dia perlu uang atau perlu emas, perlu binatang itu. Lalu saudara, singkat cerita, saudara, Naaman tuh memberikan perak, ya, memberikan binatang kepada si Gehazi. Saudara, Yesus Kristus sebetulnya Elisa tidak pernah perintahkan apa-apa kepada Gehazi. Cuma Gehazi itu hatinya sudah nggak lurus, dia punya keinginan yang nggak benar, saudara. Saudara, setelah itu waktu dia pulang, dia sengaja menyembunyikan barang-barang, baru ketemu akan Elisa. Tapi Elisa tahu bahwa dia sudah menerima pemberian dari Naaman dan dia sudah melakukan suatu dosa. Lalu Elisa menegur Gehazi. Lalu dia katakan, kusta yang ada pada Naaman sekarang akan terjadi dalam hidup kamu. Dan Gehazi akhirnya, saudara, terkena akan kusta. Kusta yang diderita oleh Naaman sekarang diderita oleh Gehazi, saudara. Saudara, cerita di sini yang ingin saya tekankan, Gehazi itu punya ketamakan, punya keinginan nggak kudus, sehingga dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dan akhirnya justru dia mendapatkan, tapi dia harus mengalami penderitaan. Mendapatkan sesuatu dari kehendak Tuhan, akhirnya dia harus menerima konsekuensinya. Justru sekarang dia kena penyakit kusta.
Di dalam hidup ini, saudara, kadang-kadang kita ingin mendapatkan sesuatu. Tapi disertai ketamakan, iri hati, kita memang dapat, saudara. Tapi seringkali kita menggunakan cara-cara yang nggak benar. Justru kita kehilangan yang paling penting dalam kehidupan saudara. Nama baik, atau saudara ini harus menerima hukuman daripada Tuhan. Maka kita harus hati-hati, saudara. Kita kalau ada keinginan-keinginan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, walaupun seringkali bisa memberikan suatu pengharapan, memberikan suatu iming-iming yang luar biasa, hati-hati, itu menjadi suatu jebakan. Itu bisa menyesatkan, merusak di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita perlu menjaga hati kita dengan rupa, sehingga kita nggak mengingini milik orang lain, atau mengingini sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini. Sebaliknya kita bagaimana puas dengan apa yang Tuhan siapkan. Kita bersyukur apa yang Tuhan berikan. Dan ini hal yang perlu dalam kehidupan saudara dan saya. Kita belajar untuk menerima dan mensyukurin apa yang Tuhan berikan. Saudara, melalui hal ini ada beberapa kesimpulan yang kita bisa ambil, saudara. Bagaimana kita menghindari dosa mengingini milik orang lain, saudara. Yang pertama, saudara, kita memerlukan Kristus di dalam kehidupan saudara. Adam telah jatuh dalam dosa. Dosa yang paling utama membuat manusia itu putus hubungan dengan Tuhan. Waktu putus hubungan dengan Tuhan, maka orang itu merasa ada yang kurang dalam hidup ini. Dan kekurangan dalam hidup ini hanya bisa diisi oleh Tuhan. Nah, diisi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati kepuasan dalam hidup ini? Kalau kita ini masih menjadi seteru Tuhan, maka kita perlu bertobat terima Tuhan Yesus. Dari situ, saudara, kita berdamaikan dengan Allah. Maka melalui kita berdamai dengan Allah, Tuhan yang sebagai sumber untuk memuaskan jiwa kita, Dia akan memberikan itu kepada kita. Saudara, kalau Yesus Kristus yang bisa memuaskan jiwa kita, hidup kita hanyalah diri Tuhan. Dosa membuat kita kehilangan Tuhan atau putus hubungan dengan Tuhan. Dengan damai sejahtera yang sejati, kepuasan hidup yang sejati, itu sudah hilang, saudara. Nggak pernah puas dalam hidup ini. Perempuan Samaria di sumur Yakub, dia nggak pernah puas dalam hidup ini. Dia sudah gonta-ganti suami 5 kali. Nggak pernah puas dalam hidup ini. Dia coba mencari dan nggak pernah puas. Sampai dia ketemu Kristus. Kristus memuaskan hidupnya. Yesus mengatakan, kalau engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air yang kuberikan, engkau tidak haus lagi. Tapi air itu akan memancar sampai kehidupan yang kekal. Saudara, Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah sumber kepuasan hidup. Kalau kita di dalam Kristus, kita boleh menikmati Tuhan di dalam Kristus, maka di situ menjadi kunci kita boleh menikmati hidup ini. Paulus mengatakan, segala sesuatu kuanggap sampah karena Kristus. Paulus mengatakan bagian lain, yang ku kehendaki, yang kurindukan, Kristus dimuliakan, baik oleh hidupku ataupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, saudara. Ada seorang pendeta mengatakan demikian, engkau boleh tidak memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, asal engkau memiliki Kristus. Ini suatu perkataan yang tidak mudah, saudara, dimengerti. Engkau boleh tidak memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, asal engkau memiliki Kristus. Ada perkataan satu lagi yang bagus juga, saudara.
Dia pakai istilah ini. Apa gunanya engkau mendapatkan segala sesuatu yang kamu inginkan, tapi Tuhan tidak memberikan kesempatan engkau untuk menikmatinya. Memiliki segala sesuatu, tapi tidak diberi kuasa untuk menikmati. Ini kecelakaan hidup manusia, saudara. Allah sumber berkat, betul. Tapi kalau kita tidak dikasih hidup, tidak dikasih kuasa untuk menikmati, hanya semua kosong, saudara. Banyak orang mengejar sesuatu, belum sempat menikmati, sudah game over, saudara. Saudara, di dalam hidup kita, Tuhan ingin kita boleh menikmati kekayaan yang Tuhan berikan. Tapi sesuai setiap masing-masing orang ada berkat Tuhan sendiri. Kalau kita makin dekat sama Tuhan, makin bertumbuh dengan Tuhan, maka kita makin menyadari bagian yang Tuhan siapkan. Dan kita boleh menikmati bagian yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Yang tidak akan lari kemana-mana. Yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Karena itu bagian yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, di dalam Kristus kita boleh menikmati hidup yang Tuhan berikan. Di dalam Kristus kita boleh menikmati diri Allah lebih daripada menikmati berkat daripada Tuhan. Saudara, kata Tuhan Yesus Kristus, kadang orang ingin menikmati berkat Tuhan, tapi orang itu tidak bisa menikmati diri Tuhan sendiri. Diri Tuhan sendiri adalah lebih berharga daripada berkat Tuhan sendiri. Waktu kita mengingini Tuhan, merindukan Tuhan, saudara, maka kebahagiaan dalam dunia ini itu menjadi makin hari makin tidak punya nilai, saudara. Tuhan menyediakan yang terbaik, yang paling baik. Tuhan menyediakan dirinya untuk kita boleh nikmati, saudara. Maka dalam Westminster Catechism mengatakan, tujuan utama hidup manusia yaitu untuk menikmati Allah dan memuliakan Allah. To glorify Him dan enjoy Him forever. Ini kebahagiaan manusia yang telah diselamatkan. Boleh menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan siapkan untuk kita. Orang yang selalu mengingini milik orang lain, saudara, yang orientasinya kepada sesuatu yang di luar dirinya, dia tidak bisa menikmati apa yang Tuhan telah berikan. Kenapa? Dia mengingini yang di lain. Padahal yang sudah ada ini harusnya disyukuri, saudara. Maka kita mengatakan kita belajar untuk bersyukur senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Orang yang selalu ingin mengingini milik orang lain, orang itu tidak pernah menikmati apa yang sudah dimiliki dalam kehidupannya. Orang yang selalu membandingkan dengan orang lain, saudara, maka dia tidak bisa menikmati bagian yang Tuhan telah tentukan. Mari kita belajar untuk menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Menikmati apa yang Tuhan siapkan. Kalau memang kurang, ada waktunya sendiri, Tuhan akan siapkan untuk kita. Kita nggak perlu merampas milik orang lain. Kita nggak perlu iri hati. Sebaliknya, kita bisa berharap kepada Tuhan. Minta Tuhan memberkati pekerjaan kita. Maka pada saatnya, Tuhan akan menambahkan apa yang kita perlukan. Alkitab katakan, cari dulu kerajaan Allah kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita belajar puas dengan apa yang Tuhan berikan. Daud pernah mengatakan, saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Inggris, the Lord is my shepherd, I shall not want. Artinya apa?
Dah tu puas. Tidak ada yang diingini lagi. Aku mau menikmati apa yang Tuhan berikan. Kita mau menikmati apa yang Tuhan berikan. Tidak perlu iri pada orang lain. Kita coba kekayaan apa rohani yang Tuhan berikan. Kita belajar menikmati, saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Belajar untuk tidak iri hati. Tidak mengingini milik orang lain. Belajar menikmati apa yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan saudara dan saya.